Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana Hmm. kabarnya ini kakak-kakak malam hari ini? Siapa aja nih yang hadir di acara saya ya, pembinaan affiliate ya, pembinaan komunitas gampang dapet cuan. Nah, Alhamdulillah baik ya, Alhamdulillah sehat, bahagia, dan rezekinya berkah melimpah ya. Baik, ini dari mana aja ya kalau boleh tahu? Kakak-kakak boleh dong di chatnya. Oh, ada yang dari Semarang, dari mana lagi? Bandung Barat, Depok, Palembang, Jakarta, Probolinggo, Bekasi, Rangkas Bitung, Surabaya, Malang, Bogor, Cianjur, Serang, Masya Allah. Nah, ini nih kayaknya yang di Depok deket rumah saya nggak ya? Saya rumahnya di ini ya, di Cibubur. Dan ini ada yang dari Subang hari ini, malam ini saya lagi nginep di Subang ya, Kak Faiza. Saya lagi ada di Hotel Lotus di Subang. Deket nggak? Baik, ini dari mana lagi? Sukabumi, Bogor, Jakarta Selatannya kayaknya masih di Jawa-Jawa aja ya, di Pulau Jawa. Oh, ada yang dari Kaltim juga. Masya Allah, luar biasa. Oh, Palembang tadi ya. Biasa. Baik, kakak-kakak sekalian. Malam hari ini, mungkin kalau untuk pembinaan setiap bulan kita terhadap teman-teman yang ada dalam komunitas gampang dapat cuan, itu selalu ada di antara kami, saya, Mas Dewa, Pak Jamil ya, selalu nantinya akan secara rutin memberikan ya spill materi-materi supaya membuat kakak-kakak sekalian yang ada di grup atau komunitas gampang dapat cuan itu benar-benar bisa mewujudkan ya, bisa gampang dapat cuan beneran gitu ya. Nah, kalau mungkin Mas Dewa ini biasanya tugasnya untuk ngajarin kakak-kakak semuanya secara teknis. Gimana sih caranya bikin copywriting, caranya bikin apa menjadi affiliate yang juara gitu ya, dikasih challenge-challenge. Nah, kalau saya biasanya kebagian yang spiritual ataupun yang psikologi ya, mental ya. Karena apa? Orang-orang yang rezekinya banyak, rezekinya berkah melimpah itu tidak hanya belajar ilmu-ilmu teknis, tapi juga belajar ilmu-ilmu yang sifatnya mental ya. Kenapa? Karena ya itu orang yang kaya, orang yang rezekinya berkah melimpah biasanya secara hatinya juga luas gitu ya. Secara hatinya itu juga diperbaiki ya dari waktu ke waktu. Nah, maka pada malam hari ini saya akan sharing salah satu materi yang mungkin ini asik juga loh kalau mau dibahas ya, rahasia doa kayanya Nabi Sulaiman. Nah, tapi sebelumnya kakak-kakak sekalian, sebelum kita mulai untuk diskusi, untuk sharing, berpetualang dalam bagaimana mempraktekkan doa kayanya Nabi Sulaiman supaya kita bisa semakin terbuka pintu rezekinya dari langit, dari bumi ya, yang ada di langit diturunkan, yang ada dari bumi dikeluarkan ya. Itu maka sebelumnya kita berdoa dulu ya, berdoa dulu bersama-sama. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan. Oke. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, ada apakah di suara saya ada yang bermasalah nggak ya? Insya Allah ya. Nah, nanti kalau ada bermasalah, mungkin nanti bisa saya dikasih tahu supaya
Mungkin nanti kita mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan lancar. Baik, saya izin share screen dulu ya. Apa sih yang mau kita obrolin pada malam hari ini sebagai tambahan bekal kita nih untuk bisa mendatangkan rezeki ya, membuka pintu rezeki ya dari langit dan dari bumi gitu ya. Eh, Tema saya pada malam hari ini kita bahas tentang doa kaya Nabi Sulaiman ya. Bagaimana bisa menjadikan doa tersebut sebagai magnet rezeki. Tapi sebelumnya boleh dong di chat siap apa sudah siap teman-teman semuanya? Tulis dong siap 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 gitu. Oke, wow siap 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 siap. Bismillah siap. I am ready tadi ya siap udah. Oke, Masya Allah. Oke, Bismillah ya. Eh, Kakak-kakak sekalian ini walaupun saya menyampaikan ini dengan pendekatan dari Islam. Tapi sebenarnya ilmu ini yang akan saya sampaikan ilmunya universal ya. Dan juga saya juga akan memasukkan juga penelitian-penelitian ya, terkait dengan apa sih isi dari doa kaya Nabi Sulaiman ini sehingga bisa membuat kita bisa menghadirkan rezeki ya yang berkah melimpah. Nah, sebelumnya ini untuk kakak-kakak sekalian ya, pernah tahu nggak empat bacaan doa kayanya Nabi Sulaiman? Ada yang sudah pernah baca atau memang sudah setiap hari baca atau ini baru tahu? Belum ya? Oh, belum. Oke, ada yang sudah pernah baca. Sudah mengamalkan? Belum ya, kebanyakan belum ya, baru tahu. Masya Allah. Pernah dengar tapi tidak terpikir untuk mengamalkan. Ya, sama persis seperti saya ya. Saya dulunya juga begitu ya. Sering tahu. Nah, ini ya. Di kalau pengen kalau lihat ya di YouTube, di Google itu banyak banget yang upload-upload tuh. Baca doa Nabi Sulaiman, Anda akan menjadi kaya dalam sekejap gitu-gitu ya. Banyak sekali. Waktu dulu saya juga berpikir apa sih ini ih, kayak mantra ya, kayak orang eh, apa membaca sesuatu kok bisa ya tiba-tiba menjadi bisa kaya. Bahkan di YouTube itu ada yang juga nulis ketika Anda klik YouTube ini dengan mendengarkan doa ini Anda akan menjadi kaya dalam sekejap gitu ya kata ada gitu-gitu ya. Nah, ini kira-kira kalau kakak-kakak atau teman-teman sekalian percaya nggak sih dengan yang kayak gini? Percaya? Boleh dong kalau misalnya ada yang mau open mic, kita diskusi ya. Kira-kira percaya nggak sih dengan hal yang kayak gini? Jadi kayak doanya Nabi Sulaiman itu bisa membuat kita bisa jadi kaya raya loh gitu. Ada yang mau sharing? Tidak percaya, percaya. Nah, percaya nggak percaya? Percaya tapi tetap ikhtiar juga ya. Kurang yakin. Oke, ya betul ya. Ada yang percaya, ada yang kurang yakin. Percaya jika doa dengan usaha. Doa itu kalau disampaikan dengan hati bergetar boleh jadi diijabah ya. Percaya dan pasrah kepada Allah. Nah, oke, luar biasa ya. Ada yang percaya, nggak percaya, ada percaya, nggak percaya, gitu ya. Ada yang percaya tapi dengan syarat, gitu ya. Nah, ini persis seperti yang pernah saya alami beberapa waktu sebelum saya mengamalkan doa ini ya. Kakak-kakak sekalian, eh, saya akhirnya sangat percaya bahwa doa ini bisa menjadi magnet rezeki. Gara-gara saya mengamalkan doa ini dengan caranya yang benar gitu ya. Dan spill sedikit ya ini bukan berarti apa ya. Ketika saya mengamalkan doanya, salah satu doanya Nabi Sulaiman itu dengan saya beri makna, beri apa, benar-benar memahami maknanya, maka ternyata ya itu tadi banyak sekali keajaiban yang datang gitu. Misalnya ada kebutuhan A gitu, tiba-tiba datang sendiri. Ada kebutuhan B, tiba-tiba ada yang mengantarkan.
Ada ingin misalnya, wah mau berkolaborasi bisnis nih dengan si ini, ternyata akhirnya kita ketemu gitu ya. Padahal mungkin itu enggak sesuatu yang mungkin nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin susah banget untuk bisa kolaborasi dengan orang itu gitu ya. Terus tapi ternyata gara-gara membaca doa ini saya lebih sering mendapatkan keajaiban-keajaiban gitu ya. Nah, akhirnya saya semakin percaya. Tetapi bagaimana caranya kita bisa percaya ya? Dan doa yang mana nih gitu ya? Kan doanya Nabi Sulaiman itu ada banyak ya. Saya itu mengamalkan salah satu aja, nggak semuanya. Dan itu saya eh, apa? Saya berikan pemaknaan terhadap doa itu, mengerti maknanya ya, sehingga saya percaya. Ini ada salah satu doanya, Robi auzidni an askuro nikmatakal ladzi an'amta alayya wa ala wali walidayya gitu ya itu dan seterusnya. Nah, ternyata ini doanya artinya nih kita ulik dulu artinya. Kenapa doa ini bisa menghadirkan rezeki dan menjadi magnet rezeki buat kita gitu ya. Ini ada doanya ya Tuhanku berikan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada. Nah, ini nih kata kunci yang ada di doa ini yang menjadi mantra ya, kayak tadi tuh mantra uang. Seperti yang tadi kakak-kakak dengerin ada lagu ya, lagu itu yang ngomongin aku kaya, aku bahagia, aku sehat dan lain-lain. Itu adalah sebuah mantra gitu ya, yang dipercaya dan sudah diteliti oleh banyak ilmuwan di seluruh dunia bahwa kalau kita sering membaca mantra afirmasi positif, maka afirmasi positif itu akan menjadi kenyataan gitu. Nah, maka ini yang saya garis bawahi ternyata ini doanya Nabi Sulaiman itu adalah merupakan sebuah mantra. Ya. Berikan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu. Tapi ini tuh kalau nggak dipelajari secara detail, nggak diperdalam, kita nggak menyadari bahwa ini tuh mantra yang luar biasa, gitu ya. Nah, ini yang mau saya bahas nih dengan teman-teman pada malam hari ini ya. Kita pelan-pelan saja, kita coba untuk mendalami pernyataan Nabi Sulaiman ini, doanya ini ya. Nah, kenapa doa ini bisa mendatangkan rezeki kakak-kakak? Padahal isinya tidak sedang meminta rezeki. Tidak sedang, ya Tuhan, tolong kirimkan uang, tolong beri aku tahta, tolong berikan aku bisa punya rumah. Itu nggak ada kata-kata itu. Ya, Nabi Sulaiman tidak menyampaikan doa dengan kata-kata itu. Tapi kenapa doa ini menjadi salah satu doa yang membuat Nabi Sulaiman ini menjadi orang yang paling kaya raya sepanjang sejarah, sepanjang zaman, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang gitu ya. Eh, orang pada sepakat ya para ulama maupun para ilmuwan bahwa oh, yang paling kaya itu ya Nabi Sulaiman gitu. Tapi doanya kok bukan doanya minta harta gitu ya. Nah, ini salah satu doanya. Kenapa ya gitu ya? Nah, Nabi Sulaiman tidak minta harta, tidak minta tahta. Kenapa nggak minta rezeki langsung? Kenapa kok mintanya itu dikasih ilham? Dikasih ilham itu apa? Kakak-kakak, dikasih kesadaran, dikasih, diingatkan terus ya, diberi ilham itu diingatkan terus, ayo bersyukur. Tiap hari, tiap saat selalu diingatkan sama Allah, ayo bersyukur. Gitu ya, sama Tuhan diingatkan, ayo bersyukur gitu ya. Nah, ini yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Nah, ternyata ini ya ada salah satu berbagai alasan ya. Salah satu alasannya ini ternyata karena kalau kita tidak minta sama Tuhan untuk diberikan ilham bersyukur, itu di setiap dalam setiap harinya di kehidupan kita itu kan nggak selalu kita itu mengalami kejadian yang positif ya kakak-kakak ya. Ternyata lagi berbunga-bunga senang, tiba-tiba kena musibah. Jadi agak susah untuk bisa bersyukur ya kan. Jadi kita itu tidak mudah bersyukur dalam kondisi yang susah gitu ya. Nah, kita itu mudah bersyukurnya pada saat senang aja kan ya. Bener nggak? Bener? Ya. Kita tuh bersyukurnya misalnya nih,
Hari ini siapa ya? Ini yang ada di sini saya panggil dulu nih. Ada Pak Budi nih. Pak Budi hari ini tiba-tiba dapat transferan uang senilai 1 miliar. Kira-kira gampang bersyukur nggak, Pak Budi? Ya, pasti Pasti, bersyukur, pasti pasti bersyukur. bersyukur banget, 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 banget gitu ya. Nah, tapi kalau ada seseorang ya, terus dia itu diuji, misalnya eh, berpisah dengan temannya, sahabatnya, atau mungkin ada rezeki yang tertunda gitu ya, atau mungkin ada targetnya nggak tercapai gitu. Kira-kira lebih mudah mana bersyukur yang tadi dengan yang saat diuji? Nah, tentunya lebih susah yang saat diuji ya. Wah, lagi kehilangan, lagi susah nih, apa rezekinya lagi seret gitu ya. Tentunya tidak mudah untuk bersyukur ya. Padahal dalam teorinya justru di saat kita susah ini, saat kita diuji itu kita perlu kekuatan untuk tetap bersyukur gitu. Ya, justru saat kita lagi bermasalah, lagi saat kesulitan, itu kita itu perlu kekuatan untuk tetap bersyukur. Makanya inilah makna dari doanya Nabi Sulaiman itu, ya Allah ilhamkan aku untuk tetap bersyukur kepada nikmatmu. Karena kalau udah lagi diuji, kita tuh lupa tuh nikmat yang segitu banyaknya ya. Gara-gara dicuekin teman atau dibully orang gitu ya. Terus semua nikmatnya nikmat yang kita terima dalam sehari itu hilang semuanya gara-gara perasaan kesel itu tadi. Nah, ini yang akhirnya Nabi Sulaiman bilang, tolong ya Allah, ilhamkan aku terus, ingatkan aku terus untuk bersyukur. Kenapa kok itu penting? Bersyukur itu kenapa ya kok penting gitu ya? Nah, ternyata ini syukur itu adalah magnet rezeki, teman-teman. Ini nanti saya akan buka penelitian-penelitian para ilmuwan ya, bahwa ketika kita bersyukur, itu sebenarnya pintu-pintu rezeki itu terbuka, gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, gimana perasaan kita happy, perasaan kita senang, ya, tenang gitu. Kayak wah, dunia ini indah sekali ya, gitu ya. Nah, ini menciptakan energi positif dalam jiwa kita, sehingga ketika kita mengalami energi yang positif dalam jiwa kita, kita akan mudah menarik peluang, ya. Peluang uang itu akan mudah datang kalau kita ada di energi yang positif. Tapi kalau kita berada di energi yang negatif, maka peluang-peluang itu akan pergi, gitu ya. Nah, kemudian eh, energi positif ini juga bisa membuka kepekaan kita terhadap nikmat yang sudah Tuhan berikan ya. Membuat kita fokus pada yang ada ya, tidak pada yang tidak ada. Ya kita misalnya alhamdulillah sekarang sudah punya rumah satu gitu ya. Kita nggak akan fokus pada kok aku belum punya rumah lagi ya misalnya gitu ya. Atau apa nih, wah alhamdulillah sekarang sudah punya motor gitu ya. Kita akan fokus kepada yang kita miliki, bukan yang kita tidak punya. Ih, tetangga sebelah itu punya mobil ya, aku tidak punya mobil nih. Nah, itu justru akan membuat kalau kita berpikir yang tidak fokus pada yang kita sudah punya, itu akan membuat pintu rezeki kita itu malah sempit gitu. Nah, ini sesuai dengan ayat berikutnya ya, surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku tambahin. Tuh, itu udah dijanjiin sama Allah ya. Kalau kita bersyukur, itu ternyata rezekinya tuh ditambahin gitu. Nah, ini makanya luar biasanya doanya Nabi Sulaiman itu kelihatannya itu biasa, tapi itu ternyata mantra. Ya. Mantra. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan. Nah, maka udah doanya minta diingetin aja terus supaya bersyukur. Karena dari setelah kita diingetin untuk bersyukur terus, nanti rezekinya ditambah kok gitu ya. Nah, ini. Syukur itu ternyata adalah magnet rezeki. Nah, ada lagi nih pernyataan-pernyataan para ahli ya. Ketika kita bersyukur, kita itu bisa lebih jernih melihat peluang ya, kakak ya,
Bapak Ibu ya. Kita itu kalau kita hatinya jernih, hatinya itu happy ya, bersyukur, kita itu bisa gampang ngelihat peluang di sekitar kita. Tapi sebaliknya kalau kita nggak bersyukur itu kita kayak kok kayaknya semuanya serba buntu ya, ketemunya kok yang nggak oke semuanya ya gitu ya. Nah, kita lebih mudah memancarkan energi positif. Orang senang berinteraksi dengan kita, ya. Kan kalau kita hatinya bersyukur, kita selalu positif, banyak orang yang senang datang kan sama kita. Tapi kalau kita eh, mengeluh, kita nggak bersyukur, ya orang malas deket-deket sama kita. Ah, nanti yang diomongin yang sedih-sedih aja nggak enak gitu kan. Nggak enak nih nemuin dia gitu ya. Nah, ini. Terus kemudian apalagi nih, ketika hati kita bersyukur, kita jadi lebih rajin, lebih tekun, tidak mudah menyerah ya, karena selalu positif. Dan syukur ini adalah energi untuk bertahan dan semangat untuk bertumbuh ya. Rezeki eh, menyukai hati yang lapang, bukan hati yang penuh dengan keluh kesah ya. Banyak orang yang mengeluh, 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 itu akan membuat dia tidak bisa move on, nggak jalan-jalan di tempat terus gitu, mengeluh, nangis, tidak mau, akhirnya nggak semangat untuk berbuat sesuatu gitu ya. Ini yang akhirnya membuat rezeki kita menjauh. Bahkan dalam neuroscience, syukur ini ternyata meningkatkan hormon dopamin dan serotonin ya, yang bisa menimbulkan rasa bahagia dan percaya diri. Dan ini ternyata membuat otak kita itu lebih kreatif, lebih solutif ya. Dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang sulit, tapi gara-gara kita bersyukur, itu otak kita itu jadi mudah untuk mendapatkan solusi, lebih kreatif. Saya punya cerita nih, seorang teman saya, dia seorang eh, sarjana ekonomi ya, sarjana akuntansi. Lulus sarjana akuntansi biasanya kerjanya di mana, Bapak Ibu, kakak-kakak? Di bank ya, biasanya ya, atau pokoknya bagian uang-uang ya, akuntan. Tapi ternyata bersaing dengan banyak orang, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Akhirnya dia menjadi seorang sopir Grab gitu ya. Akhirnya dia menjadi seorang sopir Grab. Ketika dia jadi sopir Grab itu, ternyata pandemi. Dan pandemi ini dia tidak bisa bekerja lagi. Akhirnya dia kesulitan ya, kesulitan. Nah, inilah yang dilakukan teman saya. Dia bersyukur, artinya apa? Bersemangat untuk bertumbuh, ya, mencari bagaimana kreatif menciptakan eh, apa penghasilan ya, penghasilan sendiri gitu ya, kreatif ya. Hormon-hormonnya ya, dua hormon dalam dirinya ini, dopamin dan serotonin ini, akhirnya membuat dia lebih kreatif dan solutif ya. Bagaimana caranya? Akhirnya dia itu mencoba untuk membuat sebuah eh, taman permaculture ya, taman agro ya, taman agro yang di lahan kecil, dan itu pun pinjem Pak RT ya, untuk di lingkungan perumahannya itu untuk menggunakan lahan lahan itu menjadi lahannya untuk bercocok tanam, untuk melihara ayam gitu ya, dan lain-lain. Akhirnya dari situ, awalnya yang niatnya hanya untuk supaya bisa mendapatkan makan sehari-hari ya, nggak perlu beli sayur, udah nggak perlu beli telur gitu kan, bayangan dia ya, lumayan ini mengurangi pengeluaran gitu ya. Ternyata gara-gara kreativitasnya dia itu, akhirnya dia sekarang jadi pembicara yang diundang kemana-mana untuk menjelaskan tentang teori permaculture itu, kemudian ya bercocok tanam di lahan sempit ya itu ya. Kemudian dia juga akhirnya diminta kemana-mana untuk membuatkan taman atau membuatkan permaculture di tempat-tempat, di rumah-rumah orang lain gitu ya, dapat duit deh. Duitnya jadi banyak. Nah, ini nih teman-teman ya. Ketika bersyukur, ketika kita tidak stuck pada kondisi yang terus ngeluh aja ataupun kita negatif aja, maka kita akan semakin lebih nih jernih melihat peluang, bisa memancarkan energi positif, orang senang berinteraksi ya. Kemudian akhirnya rezeki
pada berdatangan ya, karena otaknya lebih kreatif dan solutif gitu ya. Nah, sebaliknya nih, orang-orang yang tidak bersyukur, nih, merasa hidup tidak adil, fokus pada kekurangan, mudah iri pada pencapaian orang lain, ya, energinya berat dan negatif. Nah, sehingga orang-orang seperti ini tidak disukai ya, karena kerjaannya ngeluh, ya, menjauhkan orang yang baik dan positif ya, karena energinya tidak menyenangkan. Orang males nih main sama bergaul sama orang ini tuh toksik gitu ya. Nah, ini istilahnya sekarang ya, oh ini orangnya toksik ya gitu ya. Nah, kemudian selain itu apa? Menutup kreativitas dan solusi karena pikirannya itu buntu oleh rasa kecewa. Makanya yuk kita supaya tidak jadi orang yang tidak bersyukur, kita praktekkan nanti doanya Nabi Sulaiman. Orang yang tidak bersyukur tuh biasanya insecure. Tahu nggak insecure? Insecure itu merasa selalu tidak nyaman gitu ya, takut, khawatir ya, jangan-jangan, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan hari ini nggak bisa dapat rezeki, jangan-jangan nanti ternyata ini makin makin susah gitu ya, misalnya, itu akan membuat kita semakin ya itu menghalangi rezeki. Kalau isi hatimu sempit, bagaimana rezeki yang luas bisa masuk gitu ya? Nah, ini sebuah pernyataan. Ya udah hatinya sempit itu rezeki yang luas tuh nggak bisa masuk ke dalam hati yang sempit, maka hatinya diluaskan dengan bersyukur. Nah ini landasan teorinya Bun. Bunda Sofi itu ngomong aja itu memang emang bisa dipercaya ya, emang bisa percaya kalau itu benar-benar bisa datangin rezeki gitu ya. Nah ternyata ini ada penelitiannya kakak-kakak teman-teman sekalian ya. Ada namanya psikologi positif. Ya, syukur itu membuat kita bisa hidup lebih bahagia dan produktif. Ini dalam penelitiannya Dr. Robert Emmons and Michael McCullough ya, meneliti efek syukur terhadap kesehatan mental ya. Gimana tuh? Dia melakukan riset, ya, melakukan eksperimen. Ada orang-orang yang disuruh menuliskan hal-hal yang mereka syukuri selama 10 minggu nggak boleh berhenti. Ayo setiap hari nulis, gitu ya. Ternyata hasilnya seperti apa nih? Orang-orangnya lebih optimis, merasa lebih bahagia, tidurnya lebih nyenyak. Ini buat orang-orang yang insomnia, yang susah tidur ya, kepikiran terus ya, insecure terus. Coba dilakukan ini salah satu cara ya, metode yang sudah diriset ya, untuk menuliskan hal-hal yang disyukuri. Bisa tidurnya lebih nyenyak. Jarang sakit ya, karena kan biasanya sakit fisik itu karena karena sakit di hatinya gitu ya. Nah, misalnya ada nggak di sini yang suka pusing-pusing kalau sudah di akhir bulan duitnya udah menipis gitu ya. Nah, oke. Ya, oke. Nah, kemudian dan lebih baik dalam mencapai tujuan pribadi. Nah, ini banyak yang berhasil mencapai impiannya ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu penelitian. Ada penelitian lain ya yang saya sering bawakan juga. Ini Profesor Richard Wiseman, oh, salah satu profesor favorit saya juga ini ya. Beliau selalu meneliti pola orang-orang yang selalu hidupnya beruntung terus. Ada nggak di sini yang pingin hidupnya selalu dipenuhi keberuntungan? Ayo coba di chat dulu nih, mau nggak menjadi orang yang hidupnya selalu dipenuhi keberuntungan? Iya, saya benar. Mau ya, mau dong. Oke. Ya dong, semua orang pengen ya hidupnya selalu dipenuhi dengan keberuntungan. Ya, ternyata ini nih salah satu penelitiannya Profesor Richard Wiseman. Beliau itu meneliti di list nih nama-nama orang-orang yang diamati kok hidupnya beruntung terus ya. Kok bahagia terus kayaknya ya. Ini anaknya berhasil, oh, duitnya banyak, punya rumah, pokoknya selalu ada aja.
dipenuhi oleh keberuntungan, ini orangnya sehat, bahagia, pokoknya oke lah gitu ya. Iya, ini di list sama dia nama-namanya, si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Kemudian dia juga membandingkan dengan orang yang kok selalu hidupnya sial terus ini orang ya. Apa nih ya? Pokoknya ya nggak sakit-sakitan, kadang itu jerawatan terus mukanya gitu ya. Pokoknya tuh sial terus. Jalan itu kesandung gitu ya. Pokoknya ada aja ya yang membuat dia itu mengalami kesialan dalam hidupnya sehari-hari. Akhirnya sama dia dicatat juga nama-nama orangnya ini. Oke. Nah, kemudian dia melakukan wawancara sama orang-orang yang selalu beruntung. Apa sih resepnya dalam keseharian? Kok bisa hidupnya dipenuhi keberuntungan? Nah, ternyata Profesor Richard Wiseman menemukan kalau ditulis secara keseluruhan alasan-alasan itu bermuara pada satu kata kunci yaitu grateful, bersyukur gitu. Orang-orang yang selalu melihat dari sisi positif, orang-orang yang selalu melihat segala sesuatu itu dari kacamata yang positif gitu ya. Kayak orang Jawa itu katanya juga orang-orang yang selalu beruntung ya, Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya kalau orang Jawa itu kan suka ngomong untungnya gitu ya. Eh, naik mobil, mobilnya diserempet. Oh, untungnya mobilnya aja yang kena, bukan orangnya gitu kan. Nah, nanti ada lagi kejadian lagi. Oh, ternyata sampai akhirnya luka badannya. Oh, untungnya tangannya aja yang luka sedikit gitu ya. Pokoknya orang Jawa selalu untungnya ya, selalu pola pola yang selalu dipikirkan itu positif gitu ya. Dan ternyata orang-orang yang selalu positif itu menghasilkan nasib yang beruntung. Ntar orang-orang yang siang terus tadi juga diwawancara ini sama Profesor Richard Wiseman. Kenapa ya ini kok mengalami kesialan terus-menerus gitu ya. Ya ternyata dari situ diperoleh data bahwa orang-orang yang selalu sial adalah orang-orang yang suka ngeluh gitu ya. Sedikit-sedikit ngeluh, aduh ini kok gini ya, ini kok gini ya, kok berat ya. Aduh hidupku ini kenapa kok aku yang mengalami ini ya Allah, kenapa nggak orang lain aja ya Allah, kenapa kok orang itu lebih bahagia ya daripada aku dan lain-lain. Nah, inilah yang membuat Profesor Richard Wiseman menemukan bahwa orang-orang yang selalu beruntung itu ada polanya, yaitu orang-orang yang selalu bersyukur. Dan nggak hanya itu penelitian Profesor Richard Wiseman ini menarik, beliau juga meminta orang-orang yang tadi siang dikumpulin. Kalian mau nggak hidupnya lebih beruntung? Mau dong, Prof, gitu ya. Tapi kamu harus mau mengikuti apa yang saya minta ya. Oke, gitu. Nah, akhirnya Profesor Richard Wiseman melakukan sebuah kesepakatan dengan orang-orang yang sial tadi ya hidupnya tadi merasa sial tuh di antaranya adalah jangan suka ngeluh, selalu bersyukur gitu ya. Tapi ini jalani dalam waktu sekian minggu gitu ya. Dan ternyata setelah orang-orang itu menjalani, hidupnya jadi berubah. Ini yang keren, Profesor Richard Wiseman. Jadi dia nggak hanya meneliti perbandingan, tapi orang yang sial tadi di treatment, di training sama Profesor Richard Wiseman. Nah ini yang dari penelitian para ahli ini kita sepakat semua ya bahwa orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang hidupnya beruntung. Ya. Nah terus kapan ya kita paling butuh buat bersyukur? Justru kita paling butuh untuk bersyukur itu di saat hidup kita sedang nggak mudah, bisnisnya lagi lesu, hubungan lagi berantakan, atau doa yang rasanya kok nggak terjawab gitu ya. Itu yang saat-saat di mana kita paling membutuhkan kekuatan bersyukur. Ya, sehingga kita akan membuat hati kita lebih jernih. Makanya kita balik lagi ke statement atau mantra doanya Nabi Sulaiman. Ilhamkan padaku ya Allah untuk terus bersyukur. Dan mantra ini saya baca setiap pagi ya. Saya duduk sejenak setelah sholat subuh, saya membaca doa itu dengan sepenuh hati. Nah, nanti saya tunjukin cara membaca doanya kayak apa ya. Nah, ini nih, kita langsung praktek aja. Siapa di sini yang pengen segera praktek?
praktek ya. Ada nggak? Ya, ayo kita praktek malam ini ya supaya bisa ngerasa banget ya teknik bersyukur nanti yang akan kita lakukan. Oke, baik. Nah, yuk kita siap-siap ya. Oke, kita mulai dulu dari pertama. Kita mulai dari yang pertama, membaca doa Nabi Sulaiman dengan penuh penghayatan. Ya, saya cerita lagi nih ya. Setiap subuh saya itu habis sholat subuh saya membaca doa Nabi Sulaiman ini dengan penuh penghayatan. Bagaimana caranya menghayati doa? Nah, ini rahasianya ya. Kita mindful doa. Kita menikmati, memberi makna pada doa itu, dan kita visualisasikan doa itu supaya dia punya nyawa. Ya, doa itu kalau dibaca ya, makanya kakak-kakak sekalian ini doa baca doa apapun ya. Apalagi kalau baca doa yang bahasa Arab yang kita nggak ngerti artinya. Nah, ini lebih parah lagi ya. Dia tidak bisa menjadi bernyawa gitu ya. Misalnya, baca baca istighfar 100 kali. Gitu. Karena kita tidak menikmati, tidak punya makna terhadap istighfar itu, nggak memvisualisasikan, ya asal lewat aja 100 dibaca, habis itu ya udah gitu ya. Tapi ketika kita menikmati, memberi makna, memvisualisasikan, sehingga doa itu bisa menjadi bernyawa, wah itu powerful banget gitu ya. Demikian juga dengan bacaan doa Nabi Sulaiman ini. Tidak harus kita itu hafal ya dengan bahasa Arabnya. Kita bisa membacanya dengan bahasa Indonesia ya kalau kita memang belum hafal. Apa itu ya Allah, ilhamkan aku untuk terus bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat. Rasakan vibrasinya. Berikan aku ilham. Di dalam hatiku ini diciptakan ya Allah rasa syukur yang makin besar. Kemudian divisualisasikan apa ya syukur yang makin besar ini. Oh, terima kasih aku sudah diberikan mata untuk bisa melihat ya Allah. Banyak orang yang tidak bisa melihat ya karena penglihatannya engkau tidak sempurnakan. Oh, aku sudah diberikan pendengaran, jadi aku bisa mendengarkan banyak hal yang baik yang bisa aku dengarkan. Jadi ketika membaca doa itu, visualisasikan kebersyukurannya gitu ya. Ya Allah, terima kasih ini sudah diberikan mulut ini bisa ngomong gitu ya. Nah, apalagi nih, banyak sekali yang kalau kita membaca doa itu kita sambil memvisualisasikan, menikmati, memberi makna, maka inilah yang namanya dia jadi mantra ya, jadi mantra ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kakak-kakak sekalian, jangan lupa oleh hari ini kalau berdoa dinikmati, diberi makna, divisualisasikan ya. Nah, yang kedua nih, yang kedua ya, kalau berdoa tuh nanti kita prakteknya nanti malam atau besok subuh, atau pokoknya satu hari bisa terserah mau berapa kali membaca doa itu ya. Nah, kemudian yang kedua ini kita latihan journaling atau doa setiap hari ya. Kalau saya eh, ada yang dilatihkan itu adalah dengan menulis apa yang disyukuri hari ini. Ya, tuliskan apa yang disyukuri hari ini. Ketika kita menulis, ya, jadi menulis ini ternyata punya efek yang pengaruh terhadap otak kita, terhadap alam bawah sadar kita. Kalau kita menulis hal-hal yang baik, itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Dan kalau masuk ke dalam alam bawah sadar kita, ini akan terpancar lagi keluar. Ya. Nah, kakak-kakak, pernah nggak sih kalau misalnya kita lagi, jangankan menulis ya, kita mendengar aja ya, mendengar nih. Mendengar seharian lagu-lagu yang sedih-sedih gitu ya, lagu-lagu yang negatif, yang patah hati. Padahal kita lagi nggak patah hati nih. Kira-kira perasaan kita kebawa nggak? Kebawa ya, kebawa. Kemudian ekspresi kita gimana? Ya kebawa juga. Nanti yang muncul dari emosi, dari ekspresi, bagaimana kita nanti berkomunikasi dengan orang lain itu pasti kebawa juga. Makanya hati-hati dalam keseharian kita
banyak-banyak kita itu memasukkan hal yang positif ke dalam diri kita ya. Kita kurangi nih yang negatif-negatif. Nonton-nonton film-film yang apa yang bikin kita sedih, bikin kita kesel, bikin kita overthinking ya. Ipar adalah maut gitu ya. Habis nonton itu terus jadi curigaan gitu. Jangan-jangan orang itu tuh, nah gitu-gitu ya. Padahal orang lain gitu ya. Nah, maka kita masukin aja banyak-banyak yang positif. Salah satu di antaranya latihan journaling. Journaling, tuliskan. Apa sih 3 hal minimal setiap hari, mungkin bangun tidur atau mau tidur malam, buka kertas, buku, tuliskan. Kalau saya lebih suka diajarin oleh guru saya di kertas sticky note gitu, saya tulis, terus saya gulung, masukkan dalam toples. Jadi toples warna-warni gitu ya. Jadi kertas sticky note kan warna-warni, jadi kelihatannya asik gitu ya. Nulis, dimasukin. Nanti kapan-kapan dibaca gitu ya. Di apa? Dibaca lagi itu ingat-ingat lagi. Oh iya ya waktu itu aku bersyukur banget. Itu akan membuat kita semakin bersyukur ya, semakin mengalami keberuntungan ya. Doa, doa setiap hari tadi ya, doa bisa doa tadi. Sebutkan apa aja sih hari ini, ya Allah terima kasih ya hari ini aku dikasih ketemu sama orang yang bisa nolong aku hari ini ya Allah gitu. Nah itu sampaikan doa dan journaling ya. Oke, itu yang kedua, itu yang kita latihkan di keseharian kita. Tapi yang ketiga ini nanti kita coba latihan sekarang. Ya, latihan sekarang. Kakak-kakak eh, coba kita latihan syukur di cara yang ketiga ini. Kalau kita latihan syukur dalam kondisi perasaan kita lagi happy, tentu ya tadi ya gampang gitu. Sekarang coba nih kita latihan syukur pada saat kita kecewa. Sekarang kakak-kakak hari ini coba diambil ada kejadian apa yang buat kakak-kakak merasa sedih atau kecewa atau nggak nyaman. Silakan diinput dulu ke dalam kepalanya. Apa ya hari ini yang aku merasa masih mengganjal nih. Hari ini aku kecewa banget karena ternyata eh, ada orang yang melakukan ini, misalnya gitu ya. Oh, aku hari ini kecewa banget nih, soalnya ternyata apa yang aku kerjain ternyata eh, diberi nilai jelek nih sama orang lain, misalnya kayak gitu. Apa nih? Nah, sekarang silakan kakak-kakak ambil kertas gitu ya. Kalau sudah capture dulu nih satu kejadian yang bikin kita nggak oke. Nah, sudah sudah dapat nih yang kejadiannya? Sudah? Boleh ditulis? Oke. Oh, ada nih langsung ditulisin ya. Finansial minim, pasangan menyakitkan, belum dapat klien. Oke, boleh kayak gitu ya. Oke, ini sebagai contohnya. Nah, sekarang kakak-kakak, kita simpen dulu nih, ya. Simpen dulu nih kekecewaan itu. Coba kita tuliskan, ya, 9 hal yang bikin kita bersyukur hari ini. 9 hal nih. Apa aja pokoknya ya. Entah itu mungkin tadi ya, penglihatan, pendengaran, dapat ini, tubuh yang sehat dan lain-lain. Coba coba tuliskan 9 hal. Ya, 9 hal. Satu, apa? Dua, apa gitu ya. Tiga, apa gitu ya. Nah, silakan dituliskan ya. Silakan dituliskan apa 9 hal ya. 9 hal nih yang disyukuri, 9 loh, nggak satu loh, Mas Budi ya. Nah, coba tuliskan 9 secara cepat. 1, 2, 3, 4, 5. 9 hal yang disyukuri. Yang disyukuri. Nah, ya, 9 hal sudah. Nah, udah ditulis. Tulis dulu nih. 1, 2, 3.
Oke, 4. Sampai 9 loh. Hal yang positif ya, hal yang positif. Hal yang disyukuri. Oh, Alhamdulillah. Eh, bisa apa nih? Jalan-jalan. Misalnya, jalan-jalan ke Subang. Menemani suami. Ya, apalagi ya. Nah, ini keluarga sehat, suportif, ikut webinar, diri sendiri alhamdulillah sehat, bisa olahraga sore, makan enak, miliki fasilitas lengkap untuk belajar dan ada adik yang bisa diajak belajar. Oke, oke. Tuliskan ya, boleh dituliskan. Saya tadi bisa jalan-jalan ke Subang ini ya. Kemudian menyelesaikan tugas kantor. Nah, bisa bertemu dengan kakak-kakak saat ini, itu juga yang saya syukuri. Apalagi ya, dicukupkan rezekinya ya. Tadi ada yang ngeraktir makan, mengirimkan, ada yang mengirim mengirim ini nih, duren, montong ke rumah ya. Nah, ini ada teman yang mengirimkan duren montong ke rumah. Nah, ini ada juga nih yang sudah jadi. Masih bisa bangun pagi, bisa melihat, dengerin Sofi, bisa makan nikmat, Masya Allah, dikasih sehat, badan pikiran, ditemani istri yang support. Adik hari ini keterima di sekolah yang diinginkan, Masya Allah, Barakallah. Bisa dikasih kesempatan sedekah setiap subuh, bisa menikmati kopi hitam pahit. Oke, ini keren banget ya. Nah, coba dituliskan sampai 9. Ini udah pada menulis. Nah, sekarang kakak-kakak yang sudah menulis sampai 9, coba ambil satu kejadian yang tadi, kakak-kakak. Yang tadinya kecewa itu, coba diambil. Bandingkan satu kejadian itu dengan 9 kejadian yang menyenangkan ini. Gitu ya. Nah, nanti dari situ ada satu pola di dalam diri kita ya, mengecil dan membesar seperti gambar ini ya, ada balon kecil dan balon besar. Ketika kita memompa balon eh, syukur kita itu semakin besar, maka balon kekecewaan atau permasalahan kita itu nanti lama-lama makin kecil, kakak-kakak. Ya, buat yang tadi nulis sampai 9, coba yang ke 10 itu tuliskan kekecewaan Anda hari ini. Nanti Anda akan bisa merasakan getaran emosinya yang negatif itu akan berkurang. Yang justru getaran emosi yang positif yang semakin besar ya. Karena apa? Kita sudah menuliskan dulu nih 9 ini baru kita masukin ya. Nah, ini salah satu latihannya kakak-kakak. Kalau kita lagi kecewa, kalau kita lagi sedih di suatu hari gitu ya, maka kita coba tuliskan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya hal yang disyukuri. Nanti rasa kecewa itu akan mengecil. Rasa sedihnya akan mengecil. Ada lagi satu kejadian ya kakak-kakak. Ini yang eh, apa dialami waktu haji ya Pak Jamil cerita ya, itu haji ada seorang bapak-bapak yang konseling ya curhat. Jamil, saya itu mau cerai sama istri saya. Di tanah suci ini Anda mau cerai dalam kondisi haji ini? Ya, saya mau talak nih gitu. Terus gimana? Kenapa? Iya, habisnya dia nggak mau bikinin saya pop mie ya, katanya gitu ya. Oh, alasan yang sangat sederhana sekali kok mau menceraikan istri dengan karena gara-gara istrinya nggak mau bikin pop mie. Tapi sebenarnya itu hanya salah satu alasan. Dia punya banyak alasan sih untuk mau menceraikan istrinya. Akhirnya Pak Jamil mengambil kertas, tolong tuliskan apa aja sih yang membuatmu kecewa terhadap dia. Oke, tulis, 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 tulis sampai satu lembar. Kemudian akhirnya berikutnya sekarang coba tuliskan hal apa yang positif yang disyukuri dari istrimu. Nah,
Si bapak ini awalnya berat nulisnya. Apa ya? Kok kayaknya nggak ada positifnya ini istri saya ini. Ya tuliskan aja, tuliskan. Tulis, tulis, tulis. Lama-lama sampai 2 lembar. Hal yang disyukuri itu dia bisa menuliskan sampai 2 lembar. Dan pada waktu menulis itu, beliaunya menangis. Menangis dan akhirnya ketika ditanya gimana, mau jadi cerai, ayo saya temani kalau mau cerai. Enggak Pak Jamil, ternyata istri saya ini luar biasa. Yang menemani saya ketika saya susah, yang memberikan banyak kebaikan kepada saya. Nah, ini nih kakak-kakak ya, latihan syukur pada saat kecewa. Ternyata ketika kita memperbesar syukur kita, banyak hal yang ketika kita kecewa, kita menuliskan sebanyak-banyaknya apa yang kita syukuri, kita akan menemukan bahwa kekecewaan itu nilainya kecil. Lebih besar banyak hal yang diberikan oleh Allah, diberikan Tuhan kepada kita. Lalu kenapa kita fokus sama yang kecil? Kita fokus aja sama yang gede, yang bersyukur itu tadi. Karena kita juga tahu yang positif, kalau kita pertahankan dalam diri kita, maka dia akan ngajak teman-temannya yang positif datang. Kalau kita negatif, nah, hati-hati ya, kalau kita negatif, mempertahankan yang negatif ini besar, dia juga akan ngajak teman-temannya yang negatif datang kepada kita. Ya, ini kayak magnet, ya. Yang sesuatu yang positif akan menghadirkan hal-hal yang positif. Kalau kita negatif, lama-lama di posisi negatif, kita itu akan menghadirkan berbagai kesialan-kesialan itu hadir kepada kita. Nah, kira-kira kakak-kakak pengen yang mana? Mau didatengin sama yang positif-positif, apa yang mau didatengin sama yang negatif-negatif? Ya, ya tentunya kita semua pengen didatengin yang positif-positif ya. Tidak ingin didatengin oleh yang negatif-negatif. Ya, oke. Maka latihlah diri kita untuk terus merasakan syukur di saat apapun. Ya, baik, itu 3 hal ini mudah-mudahan kakak-kakak bisa dijadikan bahan untuk latihan ya. Latihan dan ini pesan saya yang terakhir sebagai penutupnya, bukan rezeki yang membuatmu bersyukur, tapi syukurlah yang akan mendatangkan rezeki. Kalau hari ini kamu sedang menunggu rezeki besar, coba diperbesar rasa syukurnya. Dan jangan lupa kita doakan diri kita seperti halnya Nabi Sulaiman. Ya Allah, ilhamkan padaku rasa syukur. Bahkan dalam kesulitan sekalipun. Supaya hatiku ini tetap lapang dan hidupku ini menjadi magnet kebaikan darimu. Rezeki akan datang berlimpah. Ya. Nah, ini aja mungkin yang saya sharingkan pada malam hari ini, kakak-kakak. Mudah-mudahan ya apa yang saya sharingkan ini nanti bisa diaplikasikan dan bisa berdampak dalam kehidupan kita. Bahkan saya waktu belajar tentang ilmu grateful ini ya, saya belajar pada seorang guru yang beliau mengatakan pada saya, coba ini diterapkan 7 hari aja berturut-turut. Bersyukur terus dituliskan dalam jurnal, nanti lihat apa yang akan terjadi. Akan ada banyak keajaiban datang dalam kehidupan. Dan itu benar. Saya percaya banget. Setelah saya latihan itu dan kemudian saya membaca doanya Nabi Sulaiman ini, itu luar biasa ya. Mungkin kalau dulu saya itu sering lihat rekening untuk belanja sesuatu gitu. Sekarang kan udah enggak gitu. Kenapa? Kayak udah percaya aja ini pasti udah ada isinya gitu kan. Ya, eh, apa ini kayak magnet gitu ya yang bisa bisa menghadirkan. Ada aja dalam keadaan sulit gitu, bahkan kayaknya ini udah berat banget nih buat seorang pengusaha ya. Karena kita kan sebagai pengusaha ada jatuh bangun ya, turun naik gitu. Kalau udah turun gitu, aduh ya Allah, akhir bulan ini harus menggaji karyawan bagaimana gitu. Tapi ketika saya membaca doa itu kekuatannya beda. Seperti mantra buat saya gitu. Dan ketika saya membaca doa itu eh, saya seperti bangkit lagi. Jadi setiap pagi itu
kayak mendapat energi dan itu ternyata it's happen ya. Jadi apa yang saya khawatirkan itu nggak pernah ada. Sudah akhir bulan, udah deket-deket, kasnya kok masih sedikit, tiba-tiba ada yang order, misalnya gitu ya kakak-kakak. Ini luar biasa ya. Jadi ketika kita percaya, hadiah itu akan datang. Tapi ketika kita tidak percaya, ya Allah sesuai dengan prasangka hambanya, ya hadiahnya itu ketahan di langit. Gitu, kakak. Nah, maka saya sampaikan kakak-kakak sekalian, moga-moga ya kakak sekalian juga mengaplikasikannya. Saya ingin membuktikan dalam 7 hari, kalau kakak-kakak melaksanakan ini berturut-turut dalam 7 hari, berdoa, doanya Nabi Sulaiman, kemudian menuliskan journaling, 3 hal positif yang terjadi di hari ini, selama 7 hari berturut-turut, coba deh, let's see what happen. Apa yang akan terjadi? Keajaiban apa yang datang? Ya, tadi mungkin ada yang di PHK, oke, coba dijalanin. Dijalanin ini. Insya Allah akan mendapatkan suatu keajaiban. Ya, oke, itu aja mungkin dari saya. Ya, Eh, apa kita sebelum kita tutup gitu, saya itu dititipan pesan sama Mas Dewa. Coba Mas Rofi, ada pesan nih buat teman-teman sekalian dari Mas Dewa ya. Mas Dewa Eka Prayoga tadi menitipkan pesan. Mas Rofi bisa di-share screen nggak ya? Untuk mengajak teman-teman sekalian sebagai affiliate ini, yuk ikut program challenge-nya Mas Dewa selama 7 hari. Keren loh, program challenge itu saya juga ikut. Tapi luar biasa ya, memang challenge ya. Itu challenge-nya buat teman-teman nih kayak cocok banget nih. Selama 7 hari menjalankan tantangan-tantangan dari Mas Dewa. Dan insya Allah tantangan-tantangan itu akan memberikan ada banyak hadiahnya. Ini, nah ini nih. Mentoring 7 hari, challenge closing tiap hari ya oleh Mas Dewa. Dan ketika saya membaca apa hadiah-hadiahnya dari Mas Dewa ini luar biasa ya. Ada mentoring secara langsung dengan Zoom melalui Zoom. Kemudian ada juga eh, apa hadiah-hadiahnya. Mas Rofi, apakah ada yang bisa dibaca di sini ya Mas Rofi ya untuk eh, hadiahnya? Ini nih. Ini anu ya, nanti ini di-share sama Mbak Ayu di chat, di kolom chat. Teman-teman bisa mempelajari challenge-nya, hadiah-hadiahnya yang luar biasa gitu ya. Nah, ini eh, 7 hari. Ya, ini ya. Hari ini. Nah, kenapa kok ikut challenge ini? Coba dibawa ke bawah. Ya, kita supaya bisa mempraktekkan doanya ini ya. Doa harus diikuti dengan usaha. Nah, usahanya ini apa nih ikut challenge ini ya? Nggak pakai iklan berbayar, nggak pakai sistem yang ribet ya, nggak pakai teori, langsung praktek, langsung cuan gitu ya. Nah, maka Anda kakak-kakak akan closing affiliate setiap hari. Kakak-kakak yang aktif di affiliate ya, jangan khawatir kakak-kakak. Kita itu selalu mendampingi, selalu mendampingi. Mas Dewa juga menurut saya tidak hanya sebagai seorang pengusaha yang sukses, tapi beliau itu juga seorang guru ya, yang itu apa ya selalu rajin gitu untuk membimbing ya. Saya salah satu muridnya gitu ya, dan saya bisa mempraktekannya. Alhamdulillah luar biasa ya rezekinya eh, jadi banyak gitu ya. Nah, ini cocok nih buat para pekerja kantoran, afiliat pemula ya. Nah, siapapun yang ingin dapat cuan tanpa ribet dan ingin belajar juga ya caranya marketing. Belajar itu kalau sama ahlinya, wah itu jalan pintasnya banyak banget gitu ya. Nah, oke. Kakak-kakak silakan nanti bisa ikuti ya di skillup.id. Nah, ini pesannya dari Mas Dewa buat kakak-kakak sekalian yang bergabung dalam kelompok atau grup WhatsApp ya. Eh, GDC, gampang dapat cuan. Insya Allah gampang dapat cuannya juga. Nah, nanti saya juga
Doanya ada di surat An-Naml.